Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Pemirsa, siapa bilang pusat kerajinan ataupun kuliner hanya terpusat di suatu daerah ataupun di pedesaan? Jakarta juga punya pemirsa. Jakarta memang menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, termasuk oleh-oleh. Nah, bagi Anda yang sedang mencari buah tangan untuk sanak saudara, Anda dapat mencarinya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, yaitu di Tamrin City. Seperti apa? Tetap ikuti saya ya. Yuk. Anda mencari oleh-oleh khas Jakarta? Datang langsung ke pusatnya di Pusat Perbelanjaan Tamrin City lantai 1 Jakarta Pusat. Beragam oleh-oleh khas ibu kota berupa kerajinan, minuman, hingga camilan dapat menjadi pilihan tepat untuk buah tangan Anda, pemirsa. Siapa sangka, di kios ini Luki Handayani sang pemilik dapat meraih keuntungan berlipat dari hasil penjualannya terhadap produk-produk UKM khas Jakarta. Tentu bukan sembarang produk. Semua produk yang dijual Luki merupakan hasil tangan unggulan dari pelaku UKM yang ada di ibu kota. Usaha penjualan oleh-oleh Jakarta mulai dirintis sejak tahun 2014. Di awal tahun itu, tempat belanja oleh-oleh berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, sejak awal 2016, pemerintah tidak melanjutkan kembali izin penggunaan tempat yang berlokasi di Jalan Dr. Satrio, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai tempat penjualan produk UKM oleh-oleh khas Jakarta. Untuk itu, saat ini penjualannya sudah dipegang seutuhnya oleh Luki, tanpa ada campur tangan pemerintah. Ya, sesuai waktu dengan adanya kebijakan baru, akhirnya gedung itu kayak akan dipakai untuk yang lain. Akhirnya ya udah aku pindah ke sini gitu kan. Tadinya juga bingung juga mau jurusin atau enggak, tapi kan dari sisi customer udah ada, terus juga supply-nya juga udah ada, ya udah akhirnya dilanjut. Hingga saat ini, kios dengan nama khas Jakarta tetap menjadi idola bagi warga Jakarta dan sekitarnya, serta para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mencari oleh-oleh khas Jakarta. Sementara dari sisi pelaku UKM, Luki mengaku lebih dari 10 pelaku UKM dengan jenis usaha yang berbeda rutin mengirimkan produk UKM kepada khas Jakarta. Penjualannya pun tak hanya dipasarkan dalam kios, namun juga secara online. Karena sebenarnya produk mereka bagus, tapi untuk penetrasi pasarnya sebenarnya sih nggak begitu. Maksudnya mereka masih berjualannya secara manual gitu. Maksudnya belum terlalu online, belum kenal juga, lain sebagainya. Jadi aku prefer ya, aku bantu untuk ngejualin produk-produk mereka gitu kan, seperti itu. Terus juga membuat mereka sih lebih bisa dapat uang dari situ gitu, muter dari situnya juga sih. Ya, memang khas Jakarta menyediakan fasilitas online bagi Anda yang ingin membeli oleh-oleh, tapi tidak sempat datang ke lokasi. Beragam kerajinan tangan dijual di kios ini, mulai dari souvenir berbentuk ondel-ondel, Monas, hingga tas bertuliskan Jakarta. Adapun makanan khas Betawi yang paling diminati pembeli antara lain bir peletok, kue satu, kembang goyang, dan biji ketapang. Nah pemirsa, tak banyak yang tahu kalau ternyata camilan biji ketapang merupakan camilan khas dari Jakarta. Rasanya yang renyah dengan rasa yang manis dan juga ada gurih-gurihnya membuat saya tidak ingin berhenti memakannya. Nah pemirsa, sebelumnya saya juga sudah berkesempatan untuk meliput pembuatan biji ketapang yang tentunya bisa Anda tiru di rumah. Seperti apa? Mari kita simak liputannya. Renyah, manis atau asin dan gurih dari biji ketapang, kembang goyang, keripik pisang, dan kue bawang. Siapa yang tidak suka dengan camilan seperti itu? Camilan khas Jakarta yang satu ini merupakan kue legendaris dari dapur Betawi yang muncul di hari-hari spesial. Biji ketapang dan kembang goyang merupakan camilan dengan adonan yang sama. Selain bentuknya yang berbeda, takaran penggunaan airnya yang juga membedakan. Jika biji ketapang dibuat dengan adonan bertekstur padat lalu dipotong-potong dan digoreng, kembang goyang menggunakan lebih banyak air dan digoreng menggunakan cetakan khusus berbentuk bunga.
Sementara untuk adonan kedua camilan itu, Anda dapat mencampurkan tepung, mentega, telur, gula, vanili, tepung terigu, air, dan santan. Usaha camilan khas Jakarta berlabel Waica, milik keluarga Yani Waica yang dirilis sejak tahun 2012 ini, merupakan salah satu pelaku UKM yang rutin mengirimkan produk UKM kepada khas Jakarta. Tak hanya mengirimkan ke oleh-oleh khas Jakarta, aneka camilan ini juga sudah masuk ke pasar luar negeri, yaitu Hong Kong dan Taiwan. Pertama saya pemasarannya melalui bazar-bazar yang diadakan dari instansi. Setelah itu saya menaruh titip itu di koperasi-koperasi dinas, terus di gerai wali kota seperti itu. Terus ya berkembangnya itu setelah banyak juga saya menitipkan juga di oleh-oleh Jakarta. Nah dari situ kan produknya banyak diketahui orang. Ada juga sekarang pemesanan sampai ke luar negeri ya gitu untuk cemilan di sana ya di Hong Kong itu dia pemesanan sampai sekarang udah berjalan 3 bulan. Rasa camilan yang masih original tanpa pemanis dan pewarna buatan, tanpa bahan pengawet serta pembuatan yang masih tradisional menjadi alasan utama camilan khas Jakarta buatan Yani semakin berkembang. Karena alasan itulah, Yani memberdayakan tetangga sekitar rumahnya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini kita mengenai keterampilan pembuatan kue. Pertama itu kita dapat binaan dari Sudin Sosial dengan bantuan 2 juta rupiah kita bermodalkan untuk pembuatan kue ini. Terus otomatis kan kita perlu tenaga itu. Jadi saya memberdayakan tetangga-tetangga yang ada di sini. Itu kan mereka ibu-ibu itu ada yang nganggur gitu. Jadi karena saya perlu tenaga mereka ya diperbantukan di sini seperti itu. Tujuan utama kedua pelaku usaha yaitu Lucky dan Yani, yaitu ingin menciptakan oleh-oleh khas Jakarta lebih dikenal di mata Indonesia bahkan dunia. Dukungan dari pemerintah masih mereka harapkan. Ya sebetulnya juga tujuan saya untuk pengembangan usaha ini untuk menciptakan gitu oleh Jakarta. Dimana tuh orang daerah kalau datang ke Jakarta bisa membawa ini loh oleh Jakarta seperti itu. Jadi kemarin sih sempat dari dinas UKM itu mengembangkan usaha kita, tapi setelah itu ya nggak ada lagi gitu, katanya mau dirubah prosedurnya atau gimana, tapi sampai sekarang belum ada lagi. Mungkin sih harus ada satu produk yang benar-benar bisa jadi semacam oleh-oleh. Kadang-kadang orang kesini juga mereka masih bingung sebenarnya oleh-oleh Jakarta apa sih gitu kan. Jadi masih kedepannya sih aku pengen buat satu produk yang emang represent Jakarta. Pemirsa, berbicara terkait harga, camilan buatan Yani seperti biji ketapang, kembang goyang, keripik pisang, dan kue bawang masing-masing dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Sementara yang dijual Lucky dijual dengan harga 5 hingga 10% lebih mahal. Namun keuntungan keduanya sama, yaitu meraup omset hingga Rp25 juta per bulan. Dan jika di hari-hari besar, keuntungannya pun meningkat hingga 80%. Rasa yang berdaya saing dengan harga terjangkau juga menjadi alasan dibalik kesuksesan usaha Yani dan Lucky. Baginya, kerjasama yang baik dan menguntungkan menjadi fondasi bagi perkembangan UKM di bidang oleh-oleh khas Jakarta. Nah pemirsa, setelah saya belajar membuat camilan khas Jakarta dan membeli oleh-oleh Jakarta, lengkap rasanya dan saya akan membagikan ke teman-teman dan keluarga yang ada di rumah. Pemirsa Warta UKM, sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Saya Garnis Giani beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.